Bab 2. Hari yang melelahkan. Hujan telah reda, namun langit masih mendung ketika Victor Smith mengayuh motornya meninggalkan kantor biro urusan sipil kota Henderson. Jaket hitamnya sudah lembab, celananya basah di bagian lutut, dan wajahnya tampak pucat. Namun, tak ada waktu baginya untuk merenungi perasaannya. Dia menatap jam digital di dashboard motornya. Jam 11:27 siang. Dia harus segera bekerja. Victor kini bukan lagi bos dari 3 restoran hotpot, tempat ia dulu mengatur puluhan karyawan dan mengelola klien-klien besar. Setelah kebangkrutan dan perceraian, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai pengantar makanan untuk sebuah platform online. Pukul jam 12:05 siang, Victor sudah berada di parkiran sebuah restoran cepat saji kecil. Ia mengantre bersama belasan kurir lain yang mengenakan jaket dan helm berwarna seragam. Udara pengap bercampur aroma minyak goreng dan asap kendaraan membuat tenggorokannya terasa kering. Nomor 47, pesanan untuk Green Park Tower, teriak kasir. Victor segera meraih kantung kertas coklat berisi makanan dan bergegas ke motornya. Dia menyalakan aplikasi, memasukkan alamat tujuan, lalu memacu kendaraannya. Perjalanan memakan waktu 16 menit. Tapi lalu lintas siang itu padat. Klakson bersahutan, suara mesin bercampur dengan hiruk-pikuk kota. Tiba di tujuan, sebuah apartemen mewah. Victor memarkir motornya dan menaiki lift. Saat sampai di lantai 15, seorang wanita bergaun tidur tipis membuka pintu dengan ekspresi masam. "Kamu telat," serunya, alisnya berkerut. "Pesanan ini harusnya sampai 20 menit lalu. Makanan jati dingin sekarang." Victor menundukkan kepala, menahan napas, dan memaksakan senyum. "Maaf, Nyonya. Lalu lintasnya padat sekali siang ini bukan urusan saya. Kalau nggak bisa cepat, ganti kerjaanmu." Pintu pun ditutup keras-keras. Victor berdiri diam beberapa detik di depan pintu itu, menarik napas panjang, lalu menekan tombol lift. Matanya tampak lelah, tapi dia tidak bisa berhenti. Ada 13 pesanan lagi menunggunya hari ini. Pukul jam 14:30. Teriknya matahari membuat keringatnya mengucur deras. T-shirt hitamnya sudah basah, punggungnya pegal, dan perutnya kosong karena belum sempat makan sejak pagi. Baru saja dia selesai mengantarkan pesanan di sebuah kantor, ponselnya bergetar. Nama bos Haris muncul di layar. Victor menjawab dengan cepat. "Halo, Pak Haris Victor. Kamu ngapain aja? Ada pelanggan komplain katanya kamu telat 15 menit. Suara Haris terdengar tajam di ujung telepon. "Kalau kerja begini terus, jangan salahin saya kalau kamu saya pecat." Victor menggigit bibir bawahnya, menahan diri agar tidak melawan. "Maaf, Pak. Tadi jalanan macet, saya berusaha secepat mungkin." "Alasan? Semua orang juga macet. Tapi kurir lain bisa tepat waktu. Kamu itu kalau kerja jangan setengah hati. Kalau mau serius, cepatkan langkahmu. Kalau enggak, keluar." Klik, telepon diputus sepihak. Victor menatap layar ponsel yang kembali gelap. Urat di pelipisnya menegang, tapi dia hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada waktu untuk marah. Dia butuh pekerjaan ini. Dia butuh uang. Demi putrinya, Ella. Malam mulai turun. Jalanan kota diterangi lampu oranye yang temaram. Victor masih memacu motornya, menembus lalu lintas dan angin malam yang menusuk kulit. Punggungnya pegal, kakinya pegal, dan pandangannya mulai kabur karena kelelahan. Pukul jam 22:15 malam, pesanan terakhir akhirnya selesai. Pendapatannya hari itu hanya $63, dikurangi bensin dan potongan platform, yang tersisa tidak seberapa. Victor duduk di atas motornya di pinggir jalan, menatap layar ponsel yang menampilkan foto kecil putrinya tersenyum ceria. Tangannya bergetar saat menyentuh layar itu. "Ella, Papa akan berusaha sekuat tenaga. Papa nggak akan menyerah." Udara malam mulai terasa dingin saat Victor Smith mematikan mesin motornya dan menepuk-nepuk wajahnya sendiri agar tidak mengantuk. Perutnya terasa melilit, tubuhnya lunglai, dan jaketnya sudah menempel karena keringat yang kering. Namun sebelum pulang, ia singgah sebentar di sebuah warung nasi kecil di pinggir jalan. Lampu warung itu remang, namun aromanya menggoda. Beberapa kursi plastik berderet rapi,
dan seorang ibu setengah baya sedang menata lauk di etalas kaca. "Pak Victor, baru kelar kerja, ya?" tanya ibu pemilik warung sambil tersenyum ramah. Victor hanya membalas dengan anggukan lemah. "Iya, Bu, seperti biasa ya. 2 bungkus nasi, ayam goreng 1, tahu tempe 1, sambalnya dikit aja." Ibu itu segera membungkus pesanannya dengan cepat. Saat Victor menerima 2 bungkus nasi hangat itu, ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan lembaran uang lusuh. "Pak Victor," kata ibu itu pelan, menatapnya penuh empati. "Kalau kurang, bilang saja. Ya, nanti bisa dibayar besok." Victor menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Enggak, Bu, masih cukup, terima kasih." Dia memasukkan 2 bungkus nasi itu ke dalam tas motornya dengan hati-hati, lalu kembali menempuh perjalanan pulang. Baca kisah selanjutnya di aplikasi Max Novel, Sistem Menjadikan Aku Miliarder by Efriyanto Hari.